Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Muhammad Dafal Farizi dari SMA Negeri 2 Sarolangun, kelas 12 MIPA 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang teknik dan strategi dalam permainan bola kecil. Permainan bola kecil dibagi menjadi 3, yaitu bulu tangkis, tenis meja, dan softball. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang sering dikompetisikan baik tingkat nasional maupun internasional. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bola tangkis. Strategi pertahanan. Sebagai bentuk pertahanan, pebulu tangkis mengandalkan tangkisan menggunakan raket. Yang pertama yaitu ada yang namanya low parallel defense. Pukulan pertahanan ini dilakukan dengan memukul balik smash dengan tembakan paralel atau parallel shoot agar kok atau shuttlecock mendarat sangat dekat dengan net. Yang kedua ada namanya medium parallel defense. Jenis pukulan ini biasanya digunakan dalam pertandingan kategori single dan double. Pukulan ini dilakukan dengan mengembalikan smash menggunakan parallel shot. Sasarannya adalah mendarat di tengah lapangan dan mengikuti lintasan datar lapangan. Strategi serangan. Serangan merupakan kunci utama dalam mencetak poin. Butuh teknik serta strategi yang baik agar bisa melakukan serangan dengan baik. Drop shot jenis pukulan ini adalah semi ofensif. Biasanya pukulan ini dilakukan dari belakang lapangan. Dan yang kedua yaitu ada namanya jump smash. Jenis pukulan ini paling kuat dan paling cocok digunakan sebagai pukulan serangan dalam bulu tangkis. Dan yang kedua saya di sini akan membahas tentang strategi dalam permainan tenis meja. Yang pertama ada strategi serangan. Serangan balik dalam permainan tenis meja bisa dilakukan dengan pukulan forehand atau backhand. Pukulan tersebut bisa dilakukan dalam jarak jauh dan dekat. Tentunya dalam menerapkan strategi ini, pemain harus mengetahui titik kelemahan lawan main. Dan yang kedua ada yang namanya strategi bertahan secara garis besar. Teknik ini cukup sulit dikuasai jika dibandingkan teknik serangan dalam permainan tenis meja. Teknik bertahan akan semakin sulit dilakukan jika serangan lawan cukup gencar secara bertubi-tubi. Maka dari itu perlu penguasaan teknik dan strategi bertahan. Dan yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang strategi pertahanan dan penyerangan dalam permainan bola softball. Strategi penyerangan. Yang pertama ada yang namanya steal. Tujuan dari strategi adalah supaya base runner atau pelari bisa sampai ke base atau marka berikutnya. Base runner harus bisa memperhatikan pick off, throw atau bola yang dilempar oleh pitcher kepada fielder. Kedua ada yang namanya hit and run. Pemukul atau batter harus memukul bola sebaik mungkin agar bisa melindungi base runner sehingga bisa kembali ke base berikutnya atau melakukan home base. Disarankan untuk tidak menggunakan strategi ini jika pitcher atau pelempar bola cukup kuat atau batter kurang bisa memukul dengan baik, sehingga membuat batter kesulitan dalam memukul bola. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meminimalisir double play atau kemungkinan pelari pertama gagal kembali ke home base karena terkena lemparan bola. Dan yang kedua, strategi pertahanan. 1. Positioning. Positioning adalah strategi pertahanan dasar yang paling lumrah digunakan dalam permainan softball. Secara garis besar, posisi agar para pemain harus berada di dalam baseline agar mudah mematikan lawan, kecuali untuk baseman pertama yang posisinya harus berdekatan dengan baseline atau garis putih. Yang kedua ada yang namanya cut off and release. Strategi ini sangatlah penting untuk menjaga pertahanan regu. Jika bola terlempar
keluar lapangan, bola harus segera ditangkap dan dilempar kembali ke arah base runner. Hal ini terjadi untuk meminimalisir base runner berlari ke base berikutnya dan melakukan home base.